Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah 2 pertemuan lagi menyelesaikan kitab ini, mudah-mudahan bisa selesai. Kita masuk pada Kitabul Madzalim. Al-Madzalim jamak dari mazlamah, yaitu diambil dari zulm atau bahasa kita adalah kezaliman. Jadi maksudnya kitab tentang kezaliman-kezaliman. Jadi maksud dengan kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan daripada keadilan. Keadilan adalah wad'u syai' fi mawdhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan di antara bentuk kezaliman adalah mengambil hak orang lain. Ya. Itu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, mengambil hak orang lain. Dan hak orang lain terbagi atau ada 3 model. Hak terkait dengan darah, kemudian terkait dengan harta, dan terkait dengan harga diri. Itulah yang Nabi SAW pernah nasihati kaum muslimin ketika haji. Kata Nabi SAW, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya darah kalian haram, itu tidak boleh ditumpahkan. Wa amwalakum, harta kalian haram, tidak boleh diambil. Ya. Wa a'radakum, dan harga kalian haram juga tidak boleh dijatuhkan. Seperti kehormatannya hari ini, yaitu hari nahar, kemudian di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan haram. Dan juga di negeri ini itu tanah haram, itu di kota Mekah. Maka kezaliman terkait dengan salah satu dari 3 ini. Entah terkait dengan jiwa, entah dia bunuh orang tersebut, atau dia pukul orang tersebut, atau dia lukai badannya, atau dengan harta itu dia mengambil harta orang tersebut, atau menggunakan harta orang tanpa izin, atau harga diri dia jatuhkan tanpa hak. Dan kita tahu kezaliman adalah secara umum adalah dosa yang sangat berbahaya. Makanya Rasulullah mengatakan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Bahwasanya kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Ada yang mengartikan dengan makna majas, maksudnya akan menimbulkan kesulitan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Di hari kiamat. Dan ada yang mengatakan maknanya benar-benar secara zahir, yaitu akan menimbulkan kegelapan yang sangat gelap pada hari kiamat. Sementara seorang butuh untuk memiliki cahaya agar bisa melewati sirat. Kalau dia tidak punya cahaya, dia tidak akan bisa melewati sirat. Bagaimana bisa melewati sirat tanpa cahaya, sementara kegelapan meliputinya. Kalau tidak bisa lewat sirat, dia bakalan jatuh ke neraka Jahannam. Maka seorang sebisa mungkin tidak menzalimi orang lain. Makanya Imam Syafi'i berkata, bi'sazzat ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Jangan sampai kita berzalim sama orang lain. Kesalahan antara kita dengan Allah, hukum asalnya Allah ampuni jika seorang bertobat. Tapi kesalahan kita kepada orang, hukum asalnya dia akan nuntut kita pada hari kiamat. Maka jangan zalimi siapapun. Jangan zalimi istri, jangan zalimi anak, jangan zalimi suami, jangan zalimi tetangga, jangan zalimi orang tua, kakak, adik, jangan zalimi bos, jangan zalimi anak buah, jangan zalimi pembantu, jangan zalimi supir, jangan zalimi siapapun, jangan zalim. Anak pun jangan zalimi. Ya, karena asalnya orang yang terzalimi minta haknya pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguhnya hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yukhtassa syatul qarna yakhtassu syatul jalha min syatul qarna. Ya, sampai kambing yang tidak bertanduk akan menuntut dari kambing yang bertanduk yang pernah menunduknya ketika di dunia. Itu Rasulullah mengatakan hak akan dikembalikan, jangankan manusia, hewan pun akan dikisos oleh Allah, apalagi manusia. Sebisa mungkin jangan menzalimi orang sedikit pun. Tidak terkait dengan jasadnya, tidak terkait dengan darahnya, tidak terkait dengan hartanya, tidak terkait juga dengan harga dirinya. Taib, karena banyak orang zalim, mereka
terus melanjutkan kezalimannya karena mereka tidak melihat dampaknya di dunia. Zalim tapi tambah kaya. Zalim tapi tambah populer. Zalim tapi tambah hebat. Sehingga mereka nyaman dengan kezaliman tersebut. Karena zalimnya bermanfaat. Bermanfaat di mana? Di dunia. Di akhirat penderitaan. Dan Allah berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhirum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah kalian menyangka Allah lalai dari orang berbuat zalim. Sungguhnya Allah tunda mereka sampai hari kiamat di mana mata-mata terbelalak. Nanti hari kiamat Allah akan balas. Ya. Yakinlah kalau antum zalim sama orang, antum akan dituntut pada hari kiamat kelak. Makanya saya sering sampaikan, ada dulu kawan pernah diganggu sama seseorang, terjadi saya hadir juga waktu itu, terjadi salah paham sehingga ada salah seorang kawan diginikan kera bajunya oleh orang lain, diginikan, mau dipukul. Itu sekitar mungkin tahun 1999. Ya. Atau tahun 2000-an, saya lupa. Tahun 2000-an. Atau 1999. Kemudian dia ingat siapa yang bikin dia. Terus berjalan sampai akhirnya mungkin sekitar tahun setelah COVID atau menjelang COVID, saya lupa. COVID berapa? COVID-19 ya. Sekitar tahun 2019 atau 2020 atau sekitar itu, orang yang ginikan dia itu datang menemui dia. Dia bilang, "Fulan, masih ingat saya?" "Iya, saya masih ingat. Saya minta maaf." Saya minta maaf. Enggak lama kemudian dia meninggal, orang yang minta maaf tadi. Ini taufik dari Allah, dia bisa minta dibersihkan kezaliman sebelum meninggal. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham." Ya. Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya terkait harga diri atau yang lainnya apapun, kata Nabi, aw syai'in, apapun. Pernah ngambil duit dia, pernah menjatuhkan harga dirinya, pernah pukul dia, pernah nipu dia, pernah ngibulin dia, maka mintalah dihalalkan sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Ya. Maka dia harus bayar dengan pahalanya. Kalau dia tidak punya pahala, dia harus memikul dosa-dosa saudaranya yang dia zalimi tersebut. Perkaranya hanya begitu meninggal selesai semua, kemudian ada sidang baru ketika di hari kiamat kelak. Maka jangan zalimi orang. Tadi saya katakan cuma masalahnya orang kenapa terus berbuat zalim karena nyaman. Dia merasakan ada kesuksesan di balik kezaliman tersebut. Dia merasa dapat uang banyak karena kezaliman tersebut. Dia merasa dapat jabatan yang tinggi dengan kezaliman tersebut. Maka dia nyaman. Dia lupa bahwasanya kenyamanan itu akan segera berakhir dan akan berganti dengan zulumat, dengan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Taib, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala membawakan pertama tentang babu zulmil yatim, bab menzalimi anak yatim. Dan ini termasuk salah satu dosa besar yang sangat berbahaya karena menzalimi pihak yang harusnya disayang. Orang-orang yang lemah harusnya kita sayang. Siapa yang kita sayang jangan malah dizalimi. Anak yatim jangan, ya, fakir miskin jangan dizalimi. Mereka itu yang harus kita perhatikan, bukan malah kita zalimi. Termasuk lemah siapa? Istri. Lemah atau kuat istri? Kuat. Suami yang lemah, berarti suami yang harus jangan itu. Artinya kalau seorang semakin lemah, harusnya kita sayangi, bukan malah kita zalimi. Malah kita ambil kesempatan dalam kesempitan. Nah ini terjadi pada anak yatim. Anak yatim bapaknya sudah enggak ada. Misalnya dia punya harta, kemudian diurus oleh walinya, pamannya diurus oleh walinya. Ternyata karena anak ini masih kecil, namanya yatim itu, man mata abuhu walam yablugh. Yatim itu adalah seorang yang ayahnya meninggal dan dia belum balik. Dia belum dewasa. Adapun kalau ibunya yang meninggal, bapaknya masih ada, tidak dikatakan yatim secara syariat. Karena bapaknya bisa ngurus, bapaknya bisa carikan uang. Meskipun tidak ada ibunya. Jadi yatim itu bapaknya meninggal dan dia belum balik. Taib. Ada anak-anak yatim yang mungkin bapaknya meninggal punya harta. Hartanya kemudian diurus oleh pamannya atau oleh
sepupunya atau siapanya ya, atau kakaknya misalnya, itu walinya. Kemudian malah dizalimi dengan diambil haknya. Allah berfirman, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sungguhnya mereka memasukkan dalam perut mereka api. Sungguhnya makan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk dalam neraka yang panas. Sa'ir maksudnya neraka yang dipanaskan. Di sini perhatikan, Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman. Berarti mafhumnya boleh makan harta anak yatim jika tidak zalim. Kapan seorang boleh makan harta anak yatim? Jika dia miskin, kemudian dia mengurus harta anak yatim, falyakul bil ma'ruf, maka dia boleh makan dengan cara yang ma'ruf. Sebagian fuqaha mengatakan, yaitu dia ngurus harta anak yatim, yaitu dia makan sesuai dengan kadar hajatnya. Sesuai dengan kadar apa? Hajatnya. Atau dia lihat orang yang ngurus anak yatim seperti ini digaji berapa. Yaitu ajrul misl. Secara umum kalau ngurus anak-anak yatim begini gajinya berapa. Misalnya dia lihat saya ngurus anak yatim, seandainya saya orang lain disuruh tugas untuk ngurus apa? Anak yatim. Ternyata saya dapat UMR misalnya. Gajinya UMR. Secara umum. UMR di Bekasi berapa? Berapa? 5,5. Allahu Akbar. Sejak kapan? Sejak Orde Baru. 5,5. Di Jakarta? Beda sedikit ya. Wah, berarti Bekasi naik level. Masya Allah, mendekati Jakarta. 5,5. Ternyata kebutuhan dia misalnya cuma 4 juta. Maka kata para ulama dia mengambil aqallu at-taqdirain. Maka dia mengambil yang paling kecil yaitu 4. Sebaliknya misalnya dia UMR-nya 4 juta, sementara kebutuhannya 5 juta, maka dia ambil UMR-nya. Jadi dia ngambil yang paling nilai paling apa? Kecil di antara ujratul misl, yaitu kalau dia kerja seperti itu berapa? Kadang UMR, kadang di bawah UMR, tergantung urf masyarakat. Itu yang disebut dengan bil ma'ruf, ini pendapat sebagian fuqaha. Apalagi ngurus anak yatim mungkin ya cuma gaji 3 juta misalnya. Kebutuhan dia misalnya 2 juta, maka dia cuma boleh ambil 2 juta. Ini diambil yang paling kecil. Ini pendapat sebagian fuqaha. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi kalau kalian ngurus harta anak yatim sampai mereka diuji, sampai mereka sudah mencapai balik. Kalau sudah balik, mulai diuji. Coba diurus, bisa ngurus enggak? Suruh jualan ini, suruh beli ini. Kalau kelihatan dia sudah mulai bisa ngatur uang, fa in anastum minhum rusyda, kalau kalian merasa mereka sudah bisa ngatur uang, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikanlah harta mereka. Sudah berarti om tidak ngurus lagi, kamu ngurus sendiri, kamu udah pintar, ya. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Jangan kalian berlebih-lebihan makan dari harta anak yatim. Atau segera ini mumpung dia belum balik, nanti hartanya diambil, segera dimanfaatkan. Kata Allah, "Man kana ghaniyan falyasta'fif." Siapa yang mampu ngurus anak yatim, dia punya penghasilan sendiri, falyasta'fif, maka jangan ambil dari harta tersebut. Wa man kana faqiran, namun jika dia miskin dan dia ngurus harta anak yatim, falyakul bil ma'ruf, maka dia boleh makan tapi bil ma'ruf, yaitu sesuai kebutuhan. Sampai sebagian salaf mengatakan seperti makan daging babi dan bangkai. Kalau lapar boleh makan tapi secukupnya, yang bisa menjaga hidupmu, tidak boleh berlebihan. Ya. Jangan lagi di tengah hutan tidak ada makan, mumpung ada babi dipanggang sampai kekenyangan sampai tidak boleh, secukupnya aja. Karena ini hukumnya haram asalnya. Falyakul bil ma'ruf. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman." Sungguhnya orang yang makan harta yatim dengan kezaliman, ini yang tidak boleh. Berarti boleh makan dengan tidak zalim. Jika dia miskin dan dia makan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan ujrah
ujratul mithl, yaitu sesuai dengan gaji biasanya berapa. Kalau dia makan dengan kezaliman, kata Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sungguhnya dia makan api dalam perutnya. Dia lezat-lezat makan menikmati padahal dia masukin api dalam perutnya. Wa sayaslauna sa'ira, dan di neraka dia akan dibakar dengan api yang sangat panas. Ini menunjukkan dosanya dosa sangat besar. Makan harta anak yatim. Dan ulama mengatakan, di sini Allah mengatakan, innal ladzina ya'kulun, sungguhnya orang yang makan, maka kesalahan yang dilarang bukan cuma makan doang, tetapi menggunakan harta anak yatim yang berlebihan, tidak sesuai dengan aturan. Tidak boleh. Meskipun digunakan untuk beli mobil, tidak dimakan ya. Karena sebagian orang bilang, ini kan harta haram, saya tidak mau makan, tapi saya untuk beli motor. Sama saja. Sama saja, mau beli motor, ini harta haram. Buat beli rokok, sama saja. Lebih parah lagi, double-double. Ya. Karena sebagian orang gitu. Ini harta haram, saya enggak membelikan makan, saya belikan mobil aja. Sama saja. Allah mengatakan, innal ladzina ya'kulun, sungguhnya yang makan karena biasanya penggunaannya untuk apa? Makan. Selain itu untuk menggunakan yang lain juga tidak boleh. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah, wa ma'kulu haram, makannya haram, mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasuhu, pakaiannya juga haram. Berarti bukan terkait dengan makan minum saja, tapi dia gunakan untuk apa saja bukan haknya, maka dia telah mengisi api dalam perutnya dan dia akan masuk neraka jahanam. Makanya saya peringatkan bagi orang-orang yang membuka misalnya Darul Aitam, rumah anak yatim, kemudian mengumpulkan zakat atau mengumpulkan uang. Kemudian ternyata anak yatimnya 3, terus dapat uang 10 juta, dia makan 5 jutanya. Kebanyakan ya akhi. Kalau ente kaya nggak boleh makan, kalau ente memang ngurus anak yatim ya seperlunya. Sehingga dijadikan alasan untuk makan uang kaum muslimin dengan cara yang haram. Kenapa saya bilang gini? Karena ada yang datang pernah ke saya waktu saya lagi di Masjid Nabawi, ada yang tanya, Ustaz, saya ngurus anak yatim, saya gajinya sekian-sekian. Saya bilang, enggak boleh, kamu enggak boleh pasang gaji sendiri. Ya, harusnya ada yang audit, yang pas, ujratul misli, sebagai orang kerja ya sebagaimana. Jangan enak aja dapat uang sekian, potong sekian persen buat kau, kemudian anak yatim seadanya. Ini makan cara dengan cara yang batil, enggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Walahuma, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Secara marfu ya. Ada istilahnya marfu, ada namanya mauquf, ada namanya maqtu. Ini istilah. Kalau marfu maksudnya Nabi yang bicara, dari Nabi atau Nabi yang berbuat. Kalau mauquf maksudnya sahabat. Kalau maqtu maksudnya tabi'in ke bawah ya. Ini istilah. Dari Abu Hurairah secara marfu maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Hindarilah 7 perkara yang membinasakan. Itu dosa-dosa besar yang membinasakan. Qalu, pada saat bertanya, "Ma huna ya Rasulullah?" Apa saja 7 perkara tersebut? Qala asyirku billah, syirik kepada Allah. Wasihru, kemudian sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharapkan untuk dibunuh kecuali ada haknya untuk dibunuh. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan pertempuran. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina dan semisalnya. Taib, maksud dari hadis ini di antara 7 yang berbahaya tersebut adalah aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Apa 7 perkara? Pertama kata Rasulullah, syirik billah, karena syirik mengeluarkan seorang dari Islam. Kalau meninggal maka dosanya tidak akan diampuni. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka seorang berusaha jangan sampai terus dalam syirik, yang dimaksud di sini syirik akbar. Dimaksud syirik apa? Syirik akbar. Yang pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Kemudian yang kedua sihir. Sihir ini bagian daripada syirik, tetapi dikhususkan ya karena sihir ini syirik yang biasanya menzalimi orang ya, menzalimi orang ya. Orang disantet, dimasukin paku dalam perutnya. Tahu-tahu perutnya besar kayak ada belangannya di situ ya. Kayak ada pancinya, ngeri orang. Ada yang sampai enggak bisa tidur. Sampai tersiksa, ada yang dibuat gatal-gatal. Ada yang dipisahkan suami dan istrinya. Sehingga istri kalau lihat suami benci, suami lihat istri benci, sihir tafriqah buat orang berpisah.
Dipikir tiba-tiba nggak suka sama suami, ternyata disihir. Suaminya kulit isinya kok lama-lama kok mirip monyet. Ternyata disihir. Biasa cantik-cantik monyet masih cantik manusia. Kemudian atau suami tidak bisa datang istri. Digauli nggak bisa, tertutup. Ini terjadi. Ada sampai kawan saya sampai ceraikan istrinya gara-gara ini. Istrinya disihir. Sehingga nggak bisa digauli. Luar biasa. Ya. Kejam. Gara-gara cinta tertolak, dukun bertindak. Main cara singkat, cinta tertolak, dukun bertindak. Zalim sama orang. Dan banyak sihir akhirnya berakhir dengan apa? Kematian. Waliyadzubillah. Maka sihir ini dosa sangat berbahaya, ngeri. Ya. Belajar saja bikin kafir, apalagi mempraktekannya. Yang berikutnya, waqatul nafsi allati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Hati-hati jangan sampai, menurut Imam Syafi'i, dosa paling besar setelah syirik adalah membunuh. Dosa terbesar setelah syirik adalah membunuh. Kezaliman. Kau hilangkan dia dari kehidupan ini. Bukan cuma jatuhkan harga dirinya, bukan cuma ambil hartanya, nyawanya kau hilangkan. Dosa sangat besar. Maka jangan sampai membunuh orang, jangan sampai ikut-ikutan memprovokasi terjadinya pembunuhan. Berusaha tidak ikut serta dalam pembunuhan dengan provokasi apapun. Jangan ikut-ikut bicara, akhirnya terjadi apa? Ada yang membunuh dan dibunuh. Hati-hati. Wa aklu riba, di antara dosa sangat besar adalah makan riba. Makan riba. Sekarang orang terjerumus pinjol banyak sekali. Pinjol riba atau bukan? Riba. Kita berharap pemerintah serius menghadapi menghilangkan pinjol ini ya. Karena yang terjerat biasanya orang miskin. Orang yang susah ya. Yang akhirnya habis-habisan. Kasihan. Wa akul malil yatim, di antaranya makan harta anak yatim. Ya. Pemerintah bertanggung jawab ya. Pinjol ini yang kasih izin bertanggung jawab hari kiamat. Ya. Saya tahu dosanya kayak apa yang kasih izinkan ini ya. Kalau ada orang-orang besar di balik mereka, dosanya besar sekali. Besar sekali, riba. Ya tapi tadi, zalim itu memang lezat. Zalim itu apa? Lezat. Dan semakin eksis. Orang zalim semakin apa? Eksis. Ya ada saatnya dia hancur di dunia, kalaupun tidak hancur di dunia, dia akan hancur di alam barzah sebelum akhirat. Tahu dalam hadis, Rasulullah melihat orang disiksa di alam barzah, orang yang makan riba, dia berenang, kemudian kalau nggak salah sungai darah, kemudian dilempar kepalanya dengan batu. Setiap dia mau ke samping, mau ke minggir, dilempar terus. Ditanya, siapa ini? Jibril. Mereka yang makan riba, pemakan riba. Di alam barzah sudah disiksa. Kata malaikat Jibril, dilakukan padanya demikian sampai hari kiamat. Ini baru mukaddimah. Ya, gara-gara riba. Yang sedih, sebagian dai menghalalkan riba. Sebagian dai bahkan membodoh-bodohkan orang. Kenapa keluar dari instansi riba? Malah membodoh-bodohkan orang yang keluar dari instansi apa? Riba. Itulah ya yang terjadi. Tapi watawalli yaumaz zahfi, di antara dosa besar adalah kabur dari medan pertempuran. Ya, ini tentu dosa besar. Allah sebutkan mutaharrifan ila fi'atin ya, kecuali dia ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fala tuwalluhumul idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a ya bighadabi minallah ya. Kalau kabur boleh untuk menyerang kembali atau untuk gabung dengan grup lain, menyerang kembali itu tidak apa-apa. Tapi kalau kabur lari ini tidak boleh karena dampaknya besar. Dampaknya besar karena kalau dia kabur dari medan pertempuran membuat jatuh mental para pasukan. Ini kabur sudah. Tinggal sedikit semakin apa? Mentalnya jatuh. Makanya sangat berbahaya dan ini bisa menghabisi kaum muslimin. Maka di antara dosa besar kabur dari medan pertempuran. Yang terakhir
Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita baik-baik yang beriman, yang tidak pernah melakukan macam-macam, kemudian dituduh yang tidak-tidak. Dituduh berzina, dituduh ini, dituduh macam. Maka dosa besar. Ini terkait dengan kezaliman, terkait dengan harga diri orang lain. Maka ini di sini ada beberapa kezaliman, membunuh jiwa, berbuat zalim, sihir. Biasanya juga berbuat zalim, membunuh jiwa juga zalim sangat besar. Makan riba juga menzalimi orang, makan hartanya apalagi. Kemudian lari dari medan pertempuran, ini juga bisa menyebabkan kekalahan dan menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduh tidak. Ini kezaliman terkait dengan harga diri. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah makan harta anak yatim. Kalau di Arab Saudi, penyihir dibunuh. Penyihir dibunuh. Makanya saya pernah baca, alhamdulillah pemerintah Saudi telah membunuh sekian puluh penyihir. Karena penyihir itu memang harus dibunuh. Kalau tidak dibunuh, dia bikin kacau. Banyak mudarat yang dibikin. Mudarat pertama, ngajarin orang untuk syirik. Orang percaya dia aja musyrik. Apalagi dianya. Orang datang ke dia aja musyrik. Apalagi dianya. Kemudian tadi, akhirnya menzalimi orang, merusak rumah tangga orang, mengganggu ekonomi orang. Sampai kawan ada pernah buka warung, baru masak nasi, rice cooker dibuka langsung basi. Beberapa saat langsung basi. Sihir kuat ya. Kadang-kadang makan, tahu ada cacing lah, apalah, diganggu. Kadang-kadang orang lewat, warungnya nggak kelihatan, hilang. Sihir luar biasa. Di Indonesia banyak penyihir, dukun banyak, sampai diekspor ke luar negeri. Maka syariatnya orang penyihir dibunuh. Dibunuh karena banyak mudarat yang dilakukan. Jadi kan kalau kita misalnya di negeri yang tidak ada penyihir, nyaman, kita nggak takut. Nyaman. Nyaman. Kalau sihir penyihir dibiarkan, malah berbahaya ya. Saya pernah pas musim haji, ada jemaah haji bilang, Ustadz, ini Arab Saudi gimana Ustadz? Di masjid-masjid Mekah, tapi bukan di Masjid Haram, agak jauh. Kenapa Pak? Katanya anti khurafat, ini kok menyan di mana-mana di masjid. Padahal bukan menyan, kayu gaharu. Kalau Indonesia mungkin menyan. Pakai apa kayu gaharu. Tapi kita lanjutkan, babu ghasbil ard. Sebentar. An Sa'id bin Zaid, bab nyuri tanah orang. An Sa'id bin Zaid salah seorang yang dari 10 orang yang mubasysyaruna bil jannah, dikabarkan masuk surga ya. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zaid siapa? Siapa lagi setelah itu? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Satunya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini yang disebut Sa'id bin Zaid. Dia meriwayatkan hadis secara marfu. Rasulullah bersabda, "Man iqtata'a shibran minal ardi dzulman, tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah min sab'i aradhin." Siapa yang mengambil harta orang, tanah orang satu jengkal, shibran segini berapa senti shibran ini? Kira berapa senti ini? Hah?
20 sampai enggak? Enggak sampai ya, belasan lah ya. 15 taruhlah, 15 senti aja. Dengan cara zalim, maka Allah akan menghukum dia pada hari kiamat dengan digantungkan di lehernya 7 lapis bumi. Itu berat lah, kan berat. Disiksa pada hari kiamat kelak. Hadis ini ada kisahnya. Saya bacakan kisahnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Badil Khalq fi bab ma jaa fi sabi aradin dari Sa'ad bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ceritanya bagaimana? Annahu khasamatu arwa fi haqqin za'amatu annahu intaqasahu laha ila Marwan. Bahwasanya ada seorang wanita namanya Arwa, dia mengadu kepada Marwan Ibn al-Hakam. Dia menuduh Sa'id bin Zaid mengambil hak dia, mengambil tanah dia. Sa'id bin Zaid dituduh mengambil tanah dia. Sa'id berkata, "Ana antaqisu min haqqiha syai'an?" Apa mungkin saya ngambil tanah dia? Ya. Asyhadu, saya bersaksi, la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku benar-benar pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi zulman, fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Ya. Siapa yang mengambil tanah orang cuma sejengkal dengan kezaliman, maka dia akan dipikulkan tanah 7 lapis bumi. Dalam sebagian riwayat disebutkan Arwa khasamat fi ba'dhi darihi, yaitu bahwasanya Sa'id bin Zaid mengambil sebagian dari rumah Arwa. Ya. Maka Sa'id bin Zaid mengingkari, dia mengatakan, bagaimana saya mau ngambil jangankan rumah, tanahnya pun tidak saya ambil. Bagaimana saya ambil sementara saya telah mendengar sabda Nabi demikian. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kanat kadhibatan fa'ami basaraha. Ya Allah, kalau dia dusta, hanya ingin ngambil hak saya, dengan tuduh saya mencuri rumahnya, mencuri tanahnya, maka butakanlah matanya. Artinya dia ini cuma dusta doang. Butakanlah matanya. Waj'al qabraha fi dariha, dan jadikanlah kuburannya dalam rumahnya. Qala fara'aituha amya, perawi hadis mengatakan, aku melihat wanita ini pun menjadi buta di kemudian hari. Ini doanya orang yang dizalimi, dan yang mendoakan dijamin surga. Ya, ini kan menjatuhkan harga diri, dilapor ke penguasa ketika itu. Marwan al-Hakam kan penguasa ketika itu. Bayangkan laporkan penguasa jadi heboh. Ternyata mencuri tanah, ya. Meskipun tidak benar, sudah terlanjur isu, benar atau tidak? Orang kan sekarang yang menang, yang bikin diluan viral diluan. Sudah viral, mau diklarifikasi orang udah nggak percaya. Benar atau tidak sekarang? Begitu. Itu tuduh orang aja, tuduh macam-macam. Setelah itu mau diklarifikasi, orang tidak baca klarifikasinya. Orang sudah terkena dengan berita viral kedustaan yang sudah terjadi. Mau klarifikasi pun belum tentu bermanfaat. Apalagi Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail adalah orang dia masuk surga. Maka dia bilang, ya Allah, in kanat kadhibah fa'ami basaraha. Waj'al qabrah fi dariha. Ya Allah, kalau dia dusta, butakan matanya, jadikan kuburannya dalam apa? Rumahnya. Maka akhirnya dia buta beneran setelah itu. Kemudian dia buta, taltamisul judur, dia jalan sambil pegang-pegang apa? Tembok. Dan dia berkata, ashabatni da'watu Sa'id bin Zaid. Saya ini kena doanya Sa'id bin Zaid. Karena Sa'id bin Zaid langsung doa di depan dia. Jadi dia dengar. Saya terkena doanya. Fabainama hiya tamshi fid dar, marrat ala bi'rin fid dar, fawaqat fiha fakanat qabraha. Sehingga suatu hari lagi jalan dalam rumahnya, kemudian ada, atau di pekarangannya, ada sumur, dia enggak lihat, akhirnya jatuh, dia matilah di pekarangannya tersebut. Dan doanya Sa'id bin Zaid dikabulkan. Maksudnya Sa'id bin Zaid, gimana kau tuduh saya? Saya ini yang meriwayatkan hadis ini, gimana saya dituduh? Intinya, dia marah dituduh yang tidak, harga diri dijatuhkan, maka dia berdoa. Baik. Hadis ini menjelaskan tentang bahayanya mengambil tanah orang, meskipun sedikit. Shibran cuma sedikit. Gimana 1 meter? Gimana 1 hektar diambil? Gimana 100 hektar? Makanya masalah tanah ini masalah yang sangat rawan, karena di antara aset yang tidak pernah berkurang nilainya apa?
tanah, bahkan lebih cepat naik daripada emas. Lawannya inflasi apa? Hah? Deflasi. Benar. Ya, jadi tanah itu luar biasa, semakin tinggi, semakin tinggi. Ya kadang-kadang inflasi juga, tapi rata-rata tanah aset yang semakin tinggi. Orang ingin punya tanah luar biasa. Apalagi kalau tuannya lagi tidak ada, maka inilah dibuat sertifikat baru, kerjasama dengan oknum-oknum, dibuat kerjasama, akhirnya bikin sertifikat baru. Kalau tanya kok ada sertifikat, karena tanah 7 lapis, masing-masing ada sertifikatnya. Jadi satu tanah 7 sertifikat. Ngeri. Menggampangkan. Dan ini ternyata dosanya sangat besar. Dan ini dalil bahwasanya bumi 7 lapis. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit wa minal ardi mithlahun, dan bumi sepertinya juga. Jadi bumi 7 lapis, tapi lapisnya seperti apa Allah alam. Kalau langit 7 lapis juga. Maka orang yang memiliki tanah, dia memiliki tanah sekaligus yang di bawahnya. Itu milik dia semua. Milik dia semua. Demikian juga mereka mengatakan juga ke atas sama. Kalau kita punya tanah, enggak boleh ada orang bangun di atas pekarangan kita, enggak boleh. Di bawah milik kita, di atas juga enggak boleh orang bangun di pekarangan kita. Kalau pekarangan kita harus bayar atau harus beli. Makanya saya bilang tadi, saya pernah sampaikan orang yang tanahnya cuma segini, kemudian dia bangun rumah, kemudian dia masukin ke udara. Ini saya lihat sendiri. Ya. Jadi tanah dia begini, ini tanah dia, ini jalan umum. Maka dia bikin, setelah itu dia masukin, jadi lantai 2 lebih besar. Karena ada tanah yang masuk 0,5 meter, 1 meter, jadi luas. Nggak boleh jalan umum. Enggak mengganggu tapi nggak boleh. Ini jalan umum, bukan jalan kamu. Ya. Nanti kalau semua orang bikin begitu, semeter, tutup semua akhirnya nanti. Maka merampas tanah adalah dosa besar, dan ini Allah alam baru dihukum di hari kiamat, di padang mahsyar sudah seperti itu. Ya ada karena sebagian dosa-dosa Allah alam dihukum muqaddimah di padang mahsyar sudah dihukum. Belum neraka, belum. Masih di padang mahsyar sudah disiksa dengan berbagai macam model siksaan. Apalagi pada hari kiamat. Bab berikutnya, babul zulm fil abdan. Bab zalim pada badan. Kalau tadi pada harta, anak yatim atau tanah itu aset, sekarang pada badan, menzalimi badan orang, fisik. An Ibni Umar, an Ibni Amr radhiyallahu taala anhuma marfu'an, itu Abdullah bin Amr bin As secara marfu'. Salasatun la yaqbalullahu minhum salatan. 3 orang yang Allah tidak terima salat mereka. Man amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang jadi imam padahal makmumnya semua tidak suka sama dia. Ini salatnya tidak diterima. Wa rajulun atas salata dibaran wa dibar ayatiha ba'dan tafutahu. Itu seorang salat dibaron, yaitu setelah dia selalu salat sendirian, orang sudah pulang dari masjid baru dia ke masjid. Orang sudah pulang dari masjid baru, ada yang mengatakan dia salat setelah waktu sudah selesai. Waktu sudah lewat baru dia salat. Malas. Tidak mau sholat sama jamaah. Selalu begitu, orang sudah pulang sholat baru dia ke masjid. Atau dia sholat di waktu yang sudah lewat. Kemudian warajulun i'tabada muharraran, seorang yang memperbudak orang yang merdeka. Memperbudak orang merdeka. Ini 3 orang. Tapi hadis ini ada yang mengatakan hadisnya lemah ya. Tapi maknanya benar terkait dengan salah satu rajulun amma qaumun wa hum lahu, datang dalam hadis yang lain. Di antara orang yang tidak diterima salatnya adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang jadi imam padahal makmumnya tidak suka. Kata para ulama maksudnya tidak suka karena terkait dengan agamanya. Mungkin dia fasik, mungkin dia pelaku bid'ah, orang semua tidak suka. Ya. Atau bisa jadi bacanya ngaco. Semua orang enggak suka tapi dia pede maju. Ada orang begitu? Ada. Banyak yang hafidh, banyak yang tajwidnya bagus, orang sudah enggak suka. Tapi dia maju aja. Di belakang sakit hati dengar dia baca ya. Karena bacanya enggak enak, mengganggu kekhusyuan. Nah, seperti ini kasih tahu, Pak, ini enggak pas, Bapak ada gini, ada yang lebih baik, kasih tahu. Kalau dia maksa, khawatirnya sholatnya tidak diterima.
Atau dibenci karena bid'ahnya, atau dibenci karena dia fajir, tukang maksiat, orang tidak suka. Kalau yang tidak suka sama 1-2 orang, enggak pengaruh. Tapi ini maksudnya kaumnya tidak suka sama dia. Orang seperti ini tidak diterima. Yang di sini jadi perhatian kita di sini adalah rajulun i'tabada muharraran, yaitu seorang yang menjadikan orang merdeka menjadi budak ya. Orang dia tangkap kemudian dia jual, dia bilang ini budak. Ya. Atau dia sudah merdekakan kemudian dia tidak mengaku sudah merdekakan. Sama, dia sudah merdeka, tapi bilang enggak saya enggak pernah merdeka, padahal kan sudah dimerdekakan. Ini juga sama, memperbudak orang yang merdeka. Ya, ini zalim terhadap tubuh orang. Orang ini merdeka, dia tangkap, dia jual, dijadikan budak, maka ini dosa besar terkait dengan tubuh orang tersebut ya. Dan kita tahu hukum asal manusia adalah merdeka. Tidak terjadi perbudakan kecuali terjadi peperangan. Terjadi peperangan, kemudian yang kalah dibunuh atau dibudak atau dibebaskan ya. Adapun orang tidak ada peperangan maka tidak boleh diperbudak. Hukum asal manusia adalah merdeka. Baik, hadis berikutnya wan Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, man jarrada dhahra muslimin bi ghairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang membuka tubuh seseorang muslim tanpa hak, yaitu ada yang mengatakan untuk dipukul lebih supaya terasa lebih sakit atau untuk dipermalukan, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka dia bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Jadi dia berbuat zalim terkait dengan fisik seseorang. Tadi dia buka bajunya untuk dipukul, dia baju untuk dipermalukan yang tidak hak untuk dia lakukan, maka ini dosanya besar, terkait dengan badan seseorang ya. Tapi berikutnya babul dzulm fil amwal, bab kezaliman terkait dengan harta. Tadi dengan harta lagi. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih, wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri, merampas harta orang lain yang harta tersebut menjadi pusat perhatian, itu harta yang bernilai. Maka tidaklah dia beriman ketika mencurinya. Tidaklah dia seorang beriman ketika dia merampasnya. Ini dalil bahwasanya melakukan hal tersebut, merampas harta yang bernilai, yang semua orang tertarik melihat hal tersebut, dia rampas, maka ketika dia melakukannya, dia tidak sedang beriman. Berarti ini dosa besar. Sama seperti sabda Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika sedang berzina dalam kondisi mukmin. Wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang sedang mencuri dalam kondisi mukmin. Wala yashrabul khamar syaribul khamar hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang minum khamar dalam kondisi beriman. Menunjukkan minum khamar, mencuri, berzina dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan dia tidak melakukannya dalam kondisi beriman. Itu imannya sangat lemah atau hampir-hampir hilang. Sama seperti ini, tidaklah seorang merampas harta orang, harta yang bernilai menjadi pusat perhatian orang, tidaklah dia melakukannya terang-terangan kecuali dia tidak beriman. Menunjukkan hal ini dosa besar. Adapun kalau perkara kecil ya dosa juga, cuma tidak seperti kalau mengambil perkara yang besar. Bab terakhir, bab khidlanil mazlum atau khudlanil mazlum, yaitu bab membiarkan orang terzalimi, tidak ditolong. Harusnya kalau saudara kita dizalimi kita bantu. Wa an Sahal bin Hunayf marfu'an min man udhilla indahu muslimun falam yansurhu wa huwa yaqdiru an yansurahu adallahu Allah ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Siapa muslim manapun yang dihinakan di sisinya, kemudian dia tidak menolong muslim tersebut padahal dia mampu untuk menolongnya, maka Allah akan menghinakan dia pada hari kiamat kelak. Ini dalil kewajiban untuk membela orang yang dizalimi. Kata Rasulullah SAW, unzur akhaka zaliman wa mazluman. Tolonglah saudaramu kalau dizalimi, tolonglah. Atau ketika dia berbuat zalim, tahanlah, kata Nabi SAW. Nah kalau ada saudara kita dizalimi, dipukul atau diambil hartanya, atau dijatuhkan harga dirinya, sementara kita mampu untuk membelanya, wajib bagi kita untuk membela. Tapi kalau tidak mampu ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Banyak kezaliman kita tidak mampu membela. Paling kalau tidak mau membela orang dizalimi, minimal kita benci di hati ya. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dinasihati, jangan, tidak boleh lakukan gitu. Wa illam yastati, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, fa biqalbihi, maka dengan hatinya dia ingkari. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling rendah. Maka contoh sederhana, kita punya teman
atau teman kita nggak ada, terus teman kita digibahi. Kita mampu bela dia, kita harus bela. Beda kalau kita nggak mampu. Saya bela-bela, saya ditonjok nanti nggak mampu. Tapi kalau kita mampu, jangan begitu. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Dia baik. Dia kesalahan ada, tapi jangan kau umbar kesalahannya. Kebaikannya masih banyak. Kita bisa bela. Ya. Dalam hadis, man radda an akhihi, ya, an irdi akhihi, raddallahu wajhahu anin nar. Atau kama qala. Siapa yang membela harga diri saudaranya, Allah akan membela wajahnya dari neraka jahanam. Bela, ya. Bela. Sampai Syekhul Islam pernah mengambil makna, Ibn Taimiyah mengambil makna sebenarnya intinya mengatakan di antara sifat yang tidak benar adalah seorang ketika dia ada bermasalah dengan temannya, mungkin lagi bantah-bantahan, lagi apa, terus temannya tersebut dijatuhkan, padahal itu tidak benar, dan dia membutuhkan membela, dia tidak bela. Karena dia lagi masalah sama temannya. Harusnya tetap dia bela, masalah urusan lain. Tapi temannya ketika dijatuhkan dengan tidak benar, harusnya dia bela. Kalau dia tidak bela, maka dia akan ditinggalkan oleh Allah pada hari di saat dia membutuhkan pertolongan. Meskipun kita enggak sama orang, kalau ada orang bicara tentang kita lagi bersengketa yang dia ternyata tidak benar, kita enggak boleh. Oh iya benar, enggak boleh. Kita enggak, dia enggak begitu. Ya memang dia salah, ada masalah dengan setiap, tidak begitu. Harus tetap kita bela. Wali Abi Daud an Jabir wa Abi Talha radhiyallahu anhu marfu'an ma min ri'im muslimin yakhdhul mar'an musliman fi mawdhi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min irdihi illa khadahu Allah ta'ala min mautin yajibu fihi nusratahu. Wa ma min ri'im muslimin yansuru imra'an musliman fi mawdhi'in yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmati illa nasarahu Allah fi mautin yuhibbu fihi nusratahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim meninggalkan seorang muslim yang dijatuhkan, ada temannya dijatuhkan harga dirinya, dijatuhkan, diambil, dilanggar kehormatannya, kemudian dia biarkan saja padahal dia mampu, kecuali Allah akan biarkan dia di suatu kondisi yang dia membutuhkan pertolongan Allah. Allah tidak akan tolong dia. Kenapa? Karena hal itu dia pernah lakukan pada temannya. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan dengan perbuatan. Sebaliknya, tidaklah seorang muslim menolong saudaranya di mana kondisi saudaranya dijatuhkan harga dirinya atau dilanggar kehormatannya, kemudian dia tolong, kecuali Allah akan tolong dia di kondisi di mana dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tapi demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.